Kemarin pas Papa nggak ada, apa hal yang paling Pak Hermanto kerasa kehilangan banget dari seorang Papa? Ya, saya pasti kan dekat sekali ya sama Papa ya. Ya pasti berat sekali lah. Pak Hermanto, kalau inget nggak hadiah apa yang paling berkesan dari Mama sama Papa buat Pak Hermanto? Hadiah. Saya itu nggak pernah dibelikan mainan sama papa mama saya, tapi papa saya itu pernah membuatkan saya mainan dari kayu triplek yang tebel itu dengan paku-paku, terus pakai kelereng, main sepak bola papa sama saya. Oh, oke. Itu buatan papa sendiri. Itu yang menurut saya paling berkesan. Paling berkesan ya. Iya, karena tiap sore papa saya selalu ngajak main sepak bola. Jadi mainnya pakai kelereng yang bisa masuk ke gawangnya papa atau papa masuk gawang saya. Oke, tapi semua itu papa bikin sendiri. Bikin sendiri dari paku gitu, kayak pemain sepak bola gitu. Kok sempet ya? Padahal papa kan sibuk jaga toko. Ya mungkin juga. waktu di toko papa sempetin ya. Jadi tapi papa saya nggak pernah beliin saya mainan. Seingat saya pada saat pindah dari Kebalen ke Kidul Pasar, di situ itu papa sowan ke tetangga-tetangga, saya diajak. Pas tetangga saya di Kidul Pasar itu sebelahnya itu jualan mainan. Nah terus saya mungkin ngeliatin mainan terus, kamu mau nggak? Mau, terus dibeliin. Itu mainan kecil yang pakai mobil cuma naik turun ya itu. Pertama papa beliin saya mainan. Pas momen itu ya? Iya, pada saat saya usia juga sudah 12-an itu. Jadi pertama kali sebelumnya dibikin-bikin gitu. Bikinin ya. Pertama kali dibeliin mainan justru di usia 12 tahun ya, Pak ya? Iya. Oke. Kalau sebelumnya yang beliin mainan itu kakak saya, Koko. Karena Koko sama saya kan beda 10 tahun ya. Jadi waktu di Kebalen itu saya sering dibelikan mainan itu sama Koko saya. Oke. Ya pakai uangnya papa mama ya. Tapi Koko saya yang paling sering dan itu semuanya saya simpan di lemari setelah saya mainan ya. Jadi sampai usia saya remaja itu mainannya itu ada semua. Sejak saya masih 5 tahun 6 tahun itu saya simpan dengan rapi, termasuk dus-dusnya itu komplit. Luar biasa. Mainan apapun ya saya simpan. Wow, oke. Tapi sebagai anak kecil yang nggak pernah dibeliin mainan nih sama papa, sempat ada rasa iri nggak lihat teman dibeliin mainan? Nggak ada sama sekali. Kok bisa kayak gitu ya, jadi, Pak ya? saya tahu kekurangan keluarga juga ya. Jadi saya itu justru waktu umbulan, waktu kelereng itu saya justru tanpa modal saya bisa punya banyak sekali umbul sama kelereng dan setelah banyak pun saya cuci terus saya jual ke toko mama. Kelereng-kelereng hasil menang permainan ini? Hasil main permainan, termasuk yang umbul itu juga saya tukar dengan umbul yang baru yang belum dipotong itu, terus saya jual juga di toko mama. Wow, bagaimana mendidik seorang anak-anak kita ini Pak, untuk bisa punya mentalitas kayak gitu, nggak iri, tahu kapasitas keluarga, nggak nuntut sama orang tua? Dilibatkan ya, jadi banyak diceritain, banyak dilibatkan, sehingga akhirnya anak itu ngerti gitu, orang tuanya kerjanya gini, penghasilannya gini gitu ya. Jadi mereka memahami ya. Iya. Sejak usia berapa Pak Hermanto dilibatkan? Sejak usia saya 5 tahun saya sudah dilibatkan. Oke, sejak usia sangat dini ya. Iya. Oh, apa ini? Nah, teman-teman sebentar, ini ada musik ini, Pak. Memang edisi ini kan edisi surprise ya. Oke, boleh kan dulu musiknya. Karena hostnya saya, Sobat Sukses, jadi Miss Rosi bebas ini ya. Ini saatnya fire question. Fire question adalah saya akan memberi Pak Hermanto waktu 1 menit untuk menjawab sebanyak-banyaknya pertanyaan ini. Jawab sesingkat mungkin, bisa jawabannya ya dan tidak. Ya, nanti, iya dan tidak aja? Enggak, ada yang Pak Hermanto harus jawab, tapi harus dijawab dengan singkat ya. Karena ini fire question, Pak Hermanto nggak akan punya banyak waktu untuk berpikir, Sobat Sukses. Jadi jawaban yang keluar ini pasti jawaban yang sesungguhnya. Ya, saya udah siapin lebih dari 20 fire question untuk dijawab Pak Hermanto. Nanti kita lihat dalam 1 menit Pak Hermanto bisa jawab berapa. Kita countdown siap 1 menit ya. Oke, Pak Hermanto siap untuk menjawab fire question? Itu loh, kalau pengusaha sukses dijawab siap gitu, harus mantap gitu ya Pak ya. Oke, fire question dari Miss Rosi, kita mulai dari 3, 2, 1. Pilih flexing atau branding? Branding. Mulai bisnis dari nol atau melanjutkan bisnis keluarga? Melanjutkan bisnis keluarga.
Banyak memiliki atau banyak memberi? Banyak memberi. Mengapa? Karena memberi berarti kita di atas, bukan kita di bawah. Oke. Bisnis besar banyak hutang atau bisnis kecil tanpa hutang? Bisnis kecil tanpa hutang. Punya banyak bisnis tapi biasa aja atau punya satu tapi besar? Punya satu tapi besar. Kaya di usia muda tapi biasa di usia tua atau biasa di usia muda tapi kaya di usia tua? Biasa di usia muda dan kaya di usia tua. Kaya karena investasi atau karena kerja tanpa henti? Kaya karena investasi. Bisnis gagal atau anggota keluarga gagal? Bisnis gagal. Jet pribadi atau Lamborghini? Jet pribadi. Oh. Sebutin satu bisnis yang ingin dijalankan tapi belum terwujud. Media. Tempat yang ingin dikunjungi tapi belum kesampaian. Oh. Lumayan banyak yang dijawab, menarik banget ya. Cepet. Ada nggak pertanyaan. sampai 20 ya? Iya nggak sampai. Tapi cepet banget ini, sudah 1 menit. Ada pertanyaan yang sempat bikin bimbang tadi Pak. Pertanyaan apa ya tadi sempat? Sesungguhnya yang jet pribadi dan sama Lamborghini. Karena dua-duanya enggak maksudnya. Nggak punya ya Pak, dua-dua ya? Tapi kan, wah ini harus pilih ya. Ya udah harus pilih ya. Yang jet pribadi pilih aja. Jet pribadi. Sesungguhnya kalau jet pribadi saya sudah pernah tanya istri saya. Oke. Ya. Pengen beli Pak sebenarnya ya. Tapi istri saya ngomong jangan dah, ngapain gitu. Oke. Kenapa? Tapi pikir ya benar juga sih, karena frekuensinya kan nggak banyak ya. Oke. Better sewa aja kan. Better sewa ya. Itu loh kalau Crazy Rich tuh yang sesungguhnya. Nah, menarik karena kita stop di jet pribadi dulu Pak. Dikala banyak orang sebenarnya kepingin menunjukkan saya punya ini, saya punya itu, saya punya jet pribadi. Kenapa Pak Hermanto justru nggak punya, nggak malu kalau sewa, terus kayak nggak punya planning untuk beli memang? Ya, menjadi diri sendiri itu kan yang paling enak ya. Jadi nggak usah mikir kan kalau ngomong ya. Kalau you berpura-pura atau ada tujuan-tujuan yang memang ingin merugikan orang lain dengan cara-cara pamer tadi, wah itu menurut saya yang paling jahat itu. Gitu ya Pak ya. Bagaimana dengan orang-orang yang menggunakan ini untuk flexing, untuk bisa naik dan punya koneksi to the next level? Kalau nggak pamer, silakan, asal tujuannya tadi itu tidak untuk merugikan orang lain ya. Tapi justru tujuannya mungkin kalau di perusahaan-perusahaan multi level marketing atau insurance atau mungkin juga direct selling, itu kan tujuannya ingin memotivasi orang supaya mau tergerak untuk supaya mencontoh dirinya yang sudah memiliki mobil, memiliki rumah. Ya itu silakan, karena kan ada tujuan dan memang arah bisnisnya itu pun bukan bisnis abal-abal ya, tapi benar-benar ada produk, benar-benar produk-produknya itu juga bisa membawa kebaikan bagi banyak orang. Itu sah-sah aja, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau pamernya tadi memang ingin supaya mendapatkan uang dari para orang yang percaya dengan dia, terus habis itu dia tipu, nah itu kan jahat sekali ya. Nah apakah dengan statement ini Pak Hermanto sebenarnya tidak melarang flexing, tapi flexing ini ada batasannya? Yes. Ada batasannya, dan tujuannya harus benar. Tujuannya jangan untuk menipu. Kalau tujuannya untuk menipu itu yang tidak boleh. Tapi hati-hati ya, karena orang yang flexing ini tadi itu kan mereka punya gaya hidup itu kan sudah diangkat setinggi-tingginya kan sama dia. Nah kalau sampai penghasilan atau omsetnya tadi turun, nah itu dia gaya hidupnya kalau ikut turun kan bisnisnya juga habis. Benar juga ya Pak ya. Iya. Sementara semua orang sudah melihat bahwa gaya hidupmu udah di titik ini nih. Pakai baju merek aja ganti terus gitu ya. Terus habis itu loh kok nggak pernah ganti. Apalagi terus pakai yang palsu misalnya. Kamu punya bisnis nggak bener. Iya, langsung menimbulkan persepsi publik yang justru nggak baik ya. Kalau jet pribadi sama belum punya. Kalau sports car atau mobil mewah, Pak Hermanto punya atau enggak? Sports car atau mobil mewah. Kalau punya apa? Kalau enggak, why? Enggak. Ada sih. Ada ya Pak ya. Jenisnya sama dengan jenisnya orang-orang yang Lamborghini, Ferrari, Porsche. Enggak, saya ada Rolls Royce kan. Rolls Royce. Kenapa bukan Lambo, Porsche? Karena nyaman ya. Kalau Rolls Royce itu naikannya kan nyaman. Jadi beli sport car memang untuk karena kenyamanan ya Pak ya? Enggak, beli Rolls Royce itu untuk kenyamanan. Tapi memang saya waktu beli itu pun dipaksa oleh papa saya. Jadi saya cukup heran ya, karena papa saya ini orangnya kan orang yang gemi, maksudnya gaya hidupnya ya biasa-biasa aja,
tidak suka yang mobil terlalu mewah-mewah. Tapi sebelum saya membeli itu, masuk ke kantor saya itu berkali-kali dan minta saya beli, dan mintanya saya beli yang terbaik. Saya ngomong, "Loh Pak, untuk apa Pak? Kamu sudah harus beli." Dia ngomong, "Kamu mesti nikmatin lah, harus punya," gitu. Loh, saya juga heran. Karena papa saya kan nggak seperti itu gitu ya. Terus habis keluar, terus datang lagi, "Yuk beli tipe ini dulu." Waduh, papa ini kok demikian serius, ngapain Pak? Buat apa? Nggak sayang? Enggak, kamu belilah, kamu beli. Jadi saya itu heran ya. Jadi saya ngomong, ya udahlah, kalau memang papa ingin ya saya beli aja. Kira-kira tujuannya papa nyuruh Pak Hermanto beli apa ya? Karena papa sendiri beli waktu itu. Jadi karena papa beli satu, jadi dia maunya saya juga disuruh beli gitu. Jadi saya tahu ya, supaya kalau papa pakai saya juga pakai gitu. Mungkin papa mikirin saya begitu ya. Sampai sedemikian ya Pak ya. Iya. Kemarin pas papa nggak ada, apa hal yang paling Pak Hermanto kerasa kehilangan banget dari seorang papa? Ya, saya pasti kan dekat sekali ya sama papa ya. Ya pasti berat sekali lah. Dan papa saya ini kan pekerja keras. Jadi sangat disayangkan, sebelum papa meninggal pun papa kena Alzheimer. Jadi waktu 3 tahun itu saya memang merasa, waduh, kalau orang kena Alzheimer itu adalah penyakit yang paling menakutkan. Bukan kanker ya. Karena lupa. Dan masih ingat zaman-zaman dulu yang waktu papa masih susah. Jadi papa kerja mulai muda sampai usia senior begitu, terus kena Alzheimer. Jadi saya sangat kasihan pada papa saya. Memori terakhir malah hilang ya Pak ketika papa sudah hidupnya. Papa masih ingat sama saya. Jadi kalau saya datang malah diciumin, saya disuruh tidur. Makanya saya selalu kalau ketemu papa ya, saya masih dianggap seperti anak kecil sama papa. Omongan papa apa pada Pak Hermanto yang pada saat itu papa merasa Pak Hermanto ini anakku yang paling kecil ini? Saya nggak boleh pulang. Saya disuruh makan, saya disuruh ini, suruh itu, dikasih apa aja gitu ya, makanan-makanan yang ada di rumah itu. Dan itu setiap kali saya datang mesti begitu gitu. Disuruh ngambilkan sarang burung, suruh ngambilkan makanan, pokok apapun dikeluarin semua gitu. Karena tahu anaknya yang paling kecil lagi datang gitu ya Pak ya. Iya. Dan papa, saya melihat pada saat itu, saya benar-benar merasa saya anak yang paling dicintai oleh papa. Karena papa, saya merasakan dalam 3 tahun itu. Ada hal yang nggak sempet Pak Hermanto lakuin nggak buat papa? Ada. Apa itu Pak? Karena pandemi ya. Saya ini nggak bisa sering ke tempat papa karena memang pada saat pandemi itu kan lagi peak-peaknya. Waktu Zoom meeting, papa saya itu nggak biasa-biasanya mau ngomong, mau masakkan saya. Papa saya ngomong, "Saya mau dimasakin babi." Terus saya ngomong, "Lupa, aku nggak makan babi." "Oh ya, kamu tak masakin apa? Ayam ya? Papa masakin." Loh, papa kok bisa masak? "Bisa, kamu datang ya, kamu datang." Saya pikir, loh kenapa ya papa ini? Mama saya di sebelahnya sampai ketawa. Kok bisa minta, kok bisa mau masakkan saya gitu ya. Tapi karena pandemi saya kan anggap, waduh papa ini kok bisa nyuruh saya mau makan, tapi saya nggak ke sana gitu. Nah itu seminggu kemudian papa saya masuk rumah sakit. Sampai nggak ada itu di tanggal 1 November. Berarti selama seminggu ini belum sempat ketemu papa ya? Pernah. Dari ajak Nggak pernah ngomong. Itu jadi penyesalan ya? If you knew kalau papa bakalan nggak ada, Pak Hermanto bakalan datang ya? Ya pasti ya. Mau ngomong apa sama papa kalau pas itu Pak Hermanto sempet datang? Pak Hermanto tahu kalau papa bakalan nggak ada. Ada kata-kata yang Pak Hermanto mau sampein nggak? Rasa terima kasih, anything? Itu sudah saya ucapkan. Setiap kali saya ke sana sebelumnya kan saya selalu ucapkan. Saya selalu utarakan saya punya cinta kepada papa saya, mama saya. Apa yang bikin Pak Hermanto sangat berterima kasih jadi seorang anaknya papa?
mereka mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, cinta, semua kepada anak-anaknya. Itu yang luar biasa. Oke. Keluarga Tanoko ini semuanya bisa sampai saat ini juga karena papa mama. Jadi papa mama ini meninggalkan sebuah bisnis ya, sebuah reputasi yang bisa kami banggakan. Karena di zaman krisis apapun, perusahaan kami itu tidak pernah mengemplang bank, tidak pernah kasus tidak bisa membayar waktu krisis 97-98, nggak pernah. Jadi semua itu memang harus dipertanggungjawabkan. Reputasi itu yang tertinggi, integritas ya. Jadi bukan aji mumpung atau hutang sebesar-besarnya, kalau terjadi krisis ya tinggal perusahaannya diserahkan ke bank. Itu bukan kami. Itu didikan dari Papa juga ya Pak ya. Pak Hermanto juga nulis banyak tentang Papa nih, kabarnya bakalan punya buku. Ini boleh diceritain dikit nggak? Buku ini tentang apa dan bagaimana peran seorang orang tua terhadap Pak Hermanto yang ada di dalam buku ini? Tentang apa Pak buku ini? Buku Pak Hermanto sendiri. Saya itu buku tentang ya masa kecil saya. Ya saya ceritakan masa kecil bersama papa mama tercinta, terus masa-masa remaja saya, dan juga masa saya dewasa. sudah berkeluarga, sudah punya anak, punya cucu ya. Alasan utama untuk bikin buku yang katanya trilogi ini apa Pak? Ya karena support dari istri, dari anak-anak ya semuanya ingin supaya saya ini membuat buku supaya bisa di-sharing ke banyak orang ya. Oke. Kabarnya juga punya satu foundation Pak. Pak Hermanto ini melakukan banyak sekali hal yang mana orang lain mungkin nggak sempat pikirin, dari bikin buku, punya bisnis yang berimpact, punya perusahaan yang go public. Sebenarnya what is your core mission Pak? Pak Hermanto kepingin apa lagi, melakukan apa lagi nih Pak? Karena saya ini kan dibesarkan sebagai pengusaha ya. Jadi saya ingin berbagi dan punya tujuan hidup untuk menciptakan 1 juta entrepreneur di Indonesia. Nah, dari mana itu? Yaitu dari bisnis usaha yang ada, dari foundation. Terus saat ini kami juga lagi membangun sekolah SMK Tanoko ya. Terus sharing-sharing di sosial media. Ya, itu harapan saya supaya semakin banyak para milenial generasi Z yang bisa belajar ya, karena dari sosial media ini kalau you memang mau belajar hal-hal yang positif, hal-hal yang bagus, yang bisa membuat perubahan-perubahan yang positif, kan luar biasa sekali. Karena semakin banyak pengusaha, semakin banyak UMKM di Indonesia, tentu perekonomian Indonesia ini semakin kuat dan semakin sehat. Luar biasa. Saya mungkin mau akhiri podcast yang campur-campur, emosional, banyak hal yang juga saya baru tahu. Thank you so much Pak sudah sharing sejujur-jujurnya. I can feel it bahwa Pak Hermanto ini real ya, real person yang memang jawab apapun itu dari hati ya. Mungkin satu hal saya kepingin tahu, along the way in your life gitu, ada nggak hal-hal yang buat Pak Hermanto itu hancur hati tiap kali lihat sesuatu kayak ini harusnya nggak kayak gini, atau Pak Hermanto kepingin membenahi, atau hal yang membuat Pak Hermanto merasa sedih, itu apa Pak? Saya kepingin tahu. Saya ingin bahwa perusahaan keluarga itu bisa terus bertumbuh, tetap menjadi satu, dan akhirnya tidak hanya menjadi satu kekuatan, satu sinergi hanya di Indonesia, tapi bisa menjadi global company yang impact-nya bisa jauh lebih besar ya. Berarti kerinduan untuk dimana family business ini punya impact yang lebih gede lagi gitu Pak ya? Dengan bersatu. Dengan bersatu ya. Karena kalau pecah, itu tentu kekuatannya itu tidak sama dengan tetap menjadi satu yang semuanya bisa saling mendukung ya. Karena besar itu kan sebuah kekuatan yang luar biasa. Dibutuhkan kekuatan gede ya Pak untuk sekarang menjadi besar. Perusahaan-perusahaan asing yang semua masuk ke Indonesia itu kan perusahaannya perusahaan
besar-besar sekali ya, yang semuanya masuk di Fortune 500 ya. Sehingga begitu mereka masuk, mereka bisa mendapatkan market share, mendapatkan apapun yang ada di pasar Indonesia, pasar kita sendiri. Sedangkan negara kita sendiri nggak ada itu perusahaan yang bisa berskala Fortune 500 yang bisa kemana-mana gitu ya. Kenapa gitu? Ya, padahal sekarang perusahaan dari Tiongkok sudah mendominasi sekarang. Nah, next harusnya kan perusahaan Indonesia juga bisa begitu ya, karena Indonesia ini sejak pemerintah Jokowi ini membuat begitu banyak perubahan-perubahan yang positif. Harusnya itu suatu kesempatan bagi khususnya para pengusaha di Indonesia untuk mempunyai misi dan visi yang besar dan akhirnya bisa menjadi perusahaan global, tentu yang masuk Fortune 500. Yes, oke. Apa aja Pak yang harus kita hindari supaya perusahaan keluarga ini nggak pecah, nggak sendiri-sendiri, tetap solid? Ya, tentu itu tidak bisa dari satu orang, tapi semua keluarga juga harus punya saling kontribusi punya semangat dan spirit yang sama ya. Punya tujuan yang sama. Kalau tujuannya sudah nggak sama ya sudah susah ya. Jadi memang saya mengharapkan nantinya anak, cucu, dan cicit terus bisa mengembangkan usaha kami ini menjadi usaha yang berkelas dunia nanti. Wow, up close and personal bersama Pak Hermanto Tanoko yang mungkin kalian gak pernah dengar di podcast manapun ya. Diwawancarai oleh banyak banget orang-orang ternama, tapi pasti gak ada yang berani nanya pertanyaan-pertanyaan kayak tadi. Termasuk ngasih Pak Hermanto fire question ya. Pak Hermanto, thank you so much udah mengizinkan saya duduk di sini di ruangan podcast ini. Seorang Pak Hermanto Tanoko udah izinkan saya, I'm so glad. Pak Hermanto boleh share sedikit alamat sosial medianya di platform apa Pak Hermanto biasanya sharing-sharing? Boleh juga di-sharingkan pada Sobat Sukses? Oke, Sobat Sukses. Kali ini saya punya podcast benar-benar di take over oleh Miss Rosi gitu ya. Jadi saya aktif ada di Hatanoko at Instagram ya, di Instagram Hatanoko dan juga YouTube Hermanto Tanoko, dan ada juga di TikTok ya. Jadi ya semoga dengan sharing-sharing saya ini bisa membawa banyak inspirasi dan juga hal-hal yang bisa merubah mindset para milenial dan generasi Z agar mempunyai misi atau tujuan dan juga visi yang besar gitu ya. Semuanya bisa menjadi pengusaha yang hebat dan juga sejati. Sejati ini sering saya omongin karena sejati ini dari kita bersyukur, empati, terus bermental juara, tangguh, terus juga selalu antusias, punya semangat, dan yang terakhir yang paling penting juga berintegritas. Jadi benar-benar value yang bisa membawa pengusaha-pengusaha Indonesia ini naik kelas tentunya ya. Terima kasih. Stay humble, stay positive, stay on fire.